Ini harus buat Iya. strike kayak wes direkam. Nanti masuk. Ya iya. Coba dilihat di chatnya. Belum dibaca. Mending di post. Iya. Ini parah. Halo, Mas Fadlil. Selamat sore Pak Lalang. Ya, Perkenalkan saya Fadil Chandra Pratama, NIM A12 2021 06652. Saya ingin melakukan presentasi proposal tugas akhir, Pak. ya. Ini kameranya mana nih? Maaf, nggak connect, Pak. Nggak Sudah connect. saya hidupkan. Ya udah, langsung presentasi dulu ya. Iya, Pak. Nah ini udah nyala. Oh iya. Ya presentasi. Ya, saya Kurang lebih 10 menit. Iya, Pak. Baik, Ya. saya di sini ingin mengambil topik yang tentang stunting karena stunting merupakan topik yang sedang dibicarakan di kalangan lokal maupun di global. Di sini saya menulis latar belakang stuntingnya. Stunting itu merupakan gangguan. Slide-nya mana? Slide-nya kok nggak muncul? Slide-nya sekarang nggak pakai slide, Pak. Langsung pada hasilnya, Pak. Nah ya saya harus lihat tuh. Dibuka aja apa proposalnya. Sudah saya buka, Pak. Mana nggak kelihatan? Oh iya, sebentar, Pak. Saya ini proposal saya. Ini untuk pendahuluannya. Stunting itu gangguan kesehatan yang dialami yang dibesarkan coba. Dibesarkan. Baik, Pak. Nah, untuk bab pertama sini pendahuluan latar belakangnya tentang stunting itu. Stunting merupakan gangguan gizi kronis yang biasanya diderita pada anak-anak. Sehingga di sini biasanya untuk antara umur dan juga ukuran badan tidak sesuai dengan standar kesehatan organisasi kesehatan di dunia, Pak. Jadi stunting ini merupakan gangguan yang bisa mempengaruhi jangka panjang seperti gangguan pada kognitif pada otak anak-anak. Sehingga di sini saya yang bergerak di data analis ini mencoba menggabungkan antara analisis di bidang komputer dengan hubungannya dengan dunia kesehatan mengenai stunting ini. Sehingga nanti dapat memahami faktor-faktor apa saja yang berperan dalam stunting sehingga nantinya dapat dibuatkan suatu program jangka panjang yang dapat mencegah suatu stunting di wilayah Indonesia, Pak. Di sini saya menggunakan teknik mengumpulkan data untuk dilakukan analisis dengan melakukan pendekatan Cummins untuk mengelompokkan data-data yang awalnya terpisah-pisah menjadi sesuatu yang bisa untuk dilakukan pembuatan kebijakan untuk kedepannya. Nantinya visualisasi
data ini akan menampilkan faktor-faktor penentu kesenjangan kesehatan di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk melakukan visualisasi data yang akan saya olah menggunakan TSNE, yaitu suatu teknik yang untuk melakukan pengurangan dimensionalitas yang mengubah data kompleks berdimensi tinggi menjadi format yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan. Proses analisis yang saya lakukan ini mencakup untuk sampel datanya di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang mencakup 4,36% dari total wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Yang diambil yaitu dari 17 dari total 19 kecamatan yang ada di 30 desa Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilakukan antara tahun 2016 sampai 2017. Untuk rumusan masalahnya, pada penelitian ini yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan diselesaikan yang pertama yaitu bagaimana pola-pola khas di antara kasus-kasus stunting yang dapat diidentifikasi menggunakan metode analisis data. Yang kedua, faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi tingkat stunting pada anak di Kabupaten Sambas. Yang ketiga, bagaimana mengatasi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Batasan masalahnya yang saya ambil yaitu penelitian ini mencakup sampel 599 anak di Kabupaten Sambas menggunakan metode Cummins untuk melompokkan dan TSNE untuk melakukan visualisasi dimensionalitas. Pengurangan, bukan pengurangan dimensi. Ya, untuk pengurangan dimensi. Fokus pada pengaruh pendidikan orang tua, akses informasi kesehatan dari bidan, serta faktor sosial ekonomi terhadap tingkat stunting. 4. Tidak mencakup faktor-faktor lain di luar data yang telah disediakan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk pertama mengidentifikasi pola-pola khas di antara kasus-kasus stunting di Kabupaten Sambas menggunakan metode Cummins dan TSNE. Kedua, menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat stunting seperti pendidikan orang tua dan akses informasi kesehatan melalui bidan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan kebijakan intervensi stunting yang efektif di Kabupaten Sambas. Untuk manfaat penelitiannya, untuk akademis dan penulis, pertama, menambah wawasan mengenai penerapan teknik analisis data seperti Cummins dan TSNE dalam isu kesehatan masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi baru terkait faktor-faktor penyebab stunting dalam konteks lokal. Yang kedua, untuk membantu masyarakat dan praktisi kesehatan untuk mengembangkan program intervensi stunting yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, menyediakan informasi berbasis data bagi bidan dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, untuk pembuat kebijakan dapat menyediakan dasar ilmiah bagi pengambil kebijakan untuk merancang program pengentasan stunting yang terfokus pada pendidikan orang tua dan akses di informasi kesehatan. Yang kedua, mendukung pendekatan berbasis bukti dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga terkait pencegahan stunting. Untuk bab 2, tinjauan pustaka. Yang saya ambil untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu tentang pengaruh suplementasi vitamin D pada masa kehamilan dalam berkontribusi untuk mencegah stunting.
metode penelitiannya yaitu menggunakan PubMed, G-Health, Science Direct, dan juga Coherence Library. Hasil dari penelitian ini yakni Itu nggak muncul itu di layar. Di layar belum muncul. Di layar belum. Metodenya metode penelitian terdahulu. Untuk penelitian terkait ini di sini yang pertama ada. ini udah penelitian terkaitnya udah. Tadi kan kamu sudah bilang metode yang akan dilakukan, metode yang akan digunakan. Oh, metode yang tadi yang akan digunakan ini untuk yang penelitian terdahulunya, yang saya belum memberikan metodenya. Metodenya coba di metodenya. Nah, untuk metode pengumpulan datanya ini saya ambil dari jurnal internasional yang digunakan dari studi prospektif berulang dan cross-seksional yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap sebagai stunting. Objek dan subjek penelitiannya. Ini maksudnya apa ini? Studi prospektif berulang cross seksional maksudnya bagaimana? Studi yang itu yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus di antara tahun 2016 sampai 2017. Prospektif berulang cross seksional. Datasetnya seperti itu. Maksudnya bagaimana itu? Dataset yang seperti apa itu? Dataset yang ini dataset yang berasal dari survei yang diberikan pada orang tua anak-anak sampel, yang anak-anak yang jadi sampel dari survei. Itu maksudnya berulang bagaimana? Cross seksional bagaimana? Studi prospektif itu yang bagaimana? Prospektif ini yang kedepannya untuk yang dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih lanjut, Mbak. Jadi enggak cuma definisinya coba. Definisinya mana? Kamu ambil dari mana definisinya itu? Definisinya. Maksudnya dataset yang prospektif itu bagaimana? Dataset yang berasal dari studi prospektif itu yang bagaimana? Jadi untuk prospektif ini dataset yang sudah ada terlebih dahulu di Kabupaten Sambas, jadi saya mengambil sampel dari sana. Kita nggak tahu gimana untuk dilakukan surveinya atau gimana, karena kita cuman prospektif itu apa definisinya dulu? Prospektif Dicari dulu prospektif dulu. Prospektif itu apa maksudnya? Berarti subjek penelitian ini tidak dapat diobservasi dan dimiliki oleh peneliti pada saat penelitian dilakukan di Kabupaten Sambas. Subjek penelitian tidak dapat diobservasi.
Ini kok kamu tulis seperti ini, mestinya kan ada maksudnya toh. Dataset yang kayak gini, maksudnya itu bagaimana? Dataset yang seperti itu. Dataset yang Artinya kalau datasetnya tidak seperti itu bagaimana? Apa nggak bisa digunakan di sini? Gitu kan? Ini kan berarti kan kamu pengen menunjukkan bahwa dataset yang digunakan itu yang bersifat seperti ini di sini. Nah, karena ada alasan-alasan tertentu kan. ya, Alasannya apa? Kenapa kok datasetnya itu seperti itu? yang pertama itu pastinya lebih praktis karena tidak langsung melakukan penelitian di tempat tersebut. Yang kedua itu sudah pasti divalidasi oleh jurnal internasional Q1. Belum menangkap saya. Kamu nanti coba, memang kamu benar apa? Maksudnya datanya yang kamu gunakan itu seperti itu. Kamu harus bisa menjelaskan kenapa datasetnya itu berasal dari studi prospektif, berulang, dan cross-seksional. Nah, sekarang studi prospektif, berulang, cross-seksional itu yang bagaimana? Itu kan nanti akan mempengaruhi bentuk datasetmu kan? Ya. Udah lanjut terus. Untuk objek dan subjek penelitiannya ini dilakukan di Kabupaten Sambas pada bayi usia 0 sampai 11 bulan. Sebentar. Ini kok kayaknya kamu ini jangan mengatakan ini objek dan subjek penelitianmu. Ini kan dari penelitian yang sebelumnya kan nih. Iya, penelitian yang sudah dilakukan. Iya, ini kan bukan objek dan subjek penelitianmu, tapi data dari orang lain kan ini. Iya. Objek dan subjek. Nah, coba sekarang apa kamu ada data-data telah mengunjungi ke objek tersebut? Belum, Mak. Nah iya, ini kan berarti bukan objek penelitianmu. Cara mengatakannya harus apa itu? Ini kan seperti apa? Kamu mengabaikan peneliti yang terdahulu yang telah meneliti dengan menggunakan data dari Kabupaten Sambas ini, menganggap mengklaim bahwa ini objek dan subjek penelitianmu sendiri. Sampaikan dengan asumsi seperti itu. Kalau dilihat di sini, asumsinya ini bahwa ini objek dan penelitianmu ini, bukan objek dan subjek penelitian orang lain yang telah dilakukan. Kamu hanya pakai datanya di sini. Betul? Kamu datanya dapat dari mana ini? Dari penelitinya langsung atau dari internet? Dari internet. Dari internet. Sudah izin belum? Dari jurnal yang sudah dipublikasi, Pak. Nah, iya. Nah, sudah izin belum sama penelitinya tuh? Saya ini diarahkan dapat datanya dari pembimbing, Pak. Ya, kamu tahu enggak itu? URL-nya tahu? Tahu, Pak. Saya tahu URL-nya. Nah, itu untuk bebas untuk konsumsi publik atau tidak? Bebas, Pak. Open Bebas. source. Nah, itu. Nah, kamu sampaikan di sini, ini bukan objek dan subjek penelitianmu, tetapi data yang akan kamu pakai berasal dari penelitian ini. Baik, Pak. Pembimbingnya siapa? Pak Heru Pramono. Pak Heru Pramono. Iya. Ya. Ini diralat nih objek dan subjeknya nih. Ya, ini kan seperti kamu mengakui bahwa ini objek dan subjek penelitianmu.
penelitiannya dilakukan di Kabupaten Sambas tuh kan. Ini kan seperti kamu mengatakan bahwa ini objek dan subjek penelitian. Nanti diperbaiki. Baik, Pak. Terus berikutnya untuk jenis datanya ini berupa jenis data data kuantitatif yang didapatkan melalui pengisian kuesioner dari peneliti sebelumnya. ya itu kan juga ini kan kamu seperti mengakui sendiri itu semua ini data-datamu sendiri. Dari awal disebutkan dahulu, dijelaskan dulu bahwa ini adalah data yang berasal atau yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu, sebutkan dengan jelas. Baru kamu boleh pakai ini, baru kamu boleh menjelaskan bahwa untuk jenis data pada penelitian ini berupa data kuantitatif yang didapatkan melalui, nah ini kan juga membingungkan, didapatkan melalui pengisian sekian kuesioner, kan? Padahal kamu mendapatkan melalui jurnal. Jadi ini kamu nanti menjelaskannya jadi bingung nanti di di paragraf-paragraf selanjutnya. Di awal tuh kamu pastikan dulu, kamu clearkan dulu bahwa ini data bukan datamu sendiri gitu. Terus sumber datanya? Sumber data ini penelitian sumber data primer dilakukan oleh penelitian secara langsung oleh peneliti sebelumnya yang diperoleh di Kabupaten Sambas antara tahun 2016 sampai 2017. Untuk teknik pengumpulan datanya, data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data penelitian terdahulu yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Sambas pada tahun 2016 sampai 2017. Nah, itu kan beda tuh. Kamu di sini ngomong dari sebelumnya terdahulu. Data yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Di awal itu kamu sebutkan ini data penelitianmu sendiri. Kan jadi membingungkan. Terus nanti diperbaiki itu ya. Terus metodenya, metode analisis. Metode analisis yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif sehingga proses analisis menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan. Analisis data merupakan tahapan untuk memahami data Ya, dengan jangan baca toh. Jangan dibaca. Oh, iya. Kamu jelaskan aja poin-poinnya. Proses analisis ini ada beberapa tahapan yang diperlukan. Yang pertama dimulai dari pre-processing data. Selanjutnya dilakukan clustering dengan metode agglomerative clustering. Selanjutnya dilakukan profiling data berdasarkan hasil yang diperoleh setelah melakukan clusteringnya. Untuk tahapan pre-processing yang pertama yaitu data ini sendiri terdiri dari 559 baris dan 660 kolom. Data ini terdiri dari 168 variabel bertipe numerik dan 471 bertipe kategorikal serta 13 variabel format tunggal. 8 kolom ini dihapus dikarenakan memiliki nilai unik yang terlalu banyak serta berpotensi mengganggu proses analisis. Untuk tahapan selanjutnya dilakukan pemodelan clustering dengan K-means. Pertama yaitu TSNE. Ini digunakan untuk teknik reduksi dimensi nonlinear untuk memvisualisasikan data berdimensi tinggi dalam ruang berdimensi rendah. Yang kedua yaitu ELBO method. ELBO method digunakan untuk mencari jumlah klaster pada data yang telah dinormalisasi. Metode ELBO method menawarkan pendekatan nilai distorsi Sebentar nih, itu kan di situ ada kata-kata kemudian kita akan mencari jumlah klaster. Di ELBO method itu toh, ELBO method. Kalimat kedua itu kalimat kedua. Ya. Kemudian kita akan mencari. Ya.
sebaiknya dihindari seperti itu. Dihindari penulisan subjeknya. Kita, saya, kami, peneliti. Itu kan seperti novel, seperti artikel, seperti cerpen. Ini kan ilmiah, artikel ilmiah. Untuk untuk apa? Tulisan-tulisan ilmiah biasanya kan menggunakan kalimat pasif tau. Iya. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk itu menghindari subjek itu, saya, kami, kita. Nah, nanti diperbaiki itu. Baik, Pak. Yang selanjutnya yaitu Kamins. Setelah penyiapan dan transformasi data, analisis dilanjutkan dengan reduksi dimensionalitas menggunakan TSNE, diikuti dengan optimalisasi klaster melalui metode ELBO, dan juga yang terakhir untuk implementasi pengelompokan Kamins. Di sini Kamins dipilih daripada algoritma lainnya dikarenakan A memiliki efektivitas yang terbukti dengan kumpulan data kesehatan yang serupa, yang B efisiensi komputasi untuk ukuran data kami. Selanjutnya yaitu dilakukan profiling juga, profilingnya bagaimana nih, untuk apa? Profilingnya untuk mengetahui perannya karakter apa? Untuk mengetahui karakter dari tiap-tiap klasternya, Pak. Profiling digunakan untuk itu. Ya udah, terus setelah profiling apa? Kerangka pemikiran. Oh, kerangka. Ya coba perlihatkan kerangkanya bagaimana. Kerangkanya yang pertama ada masalahnya. Ini masalahnya mengidentifikasi pola tertentu pada kasus stunting di Kabupaten Sambas menggunakan metode Kamins yang diintegrasikan dengan TSNE. Tujuannya yaitu untuk mengetahui Ya udah. Terus saya lihat. Terus berikutnya dan sudah, Pak, sampai bab 3 saja. Referensinya coba lihat. Daftar pustaka. Belum selesai, Pak, untuk dimasukkan di proses ke dalam. Lah kenapa sudah review belum selesai? Makanya ketika kamu ditanya, kamu bingung tadi kan? Studi prospektif berulang karena kamu nggak memiliki referensi di sini. Kamu bisa mengatakan mau menggunakan data yang bersifat studi prospektif bla 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 itu kan mestinya kamu ada dasarnya toh. Setelah kamu membaca referensi artikel-artikel tertentu yang mengatakan menggunakan dataset yang karakternya seperti ini itu bagus untuk masalah kasus seperti ini. Itu kan bisa dicantumkan. Nah ini nggak bisa menunjukkan kamu referensinya itu apa saja, itu nggak bisa. Ada, Pak, ada. Tapi yang dimasukkan baru yang di bagian latar belakangnya, Pak. Di bagian latar belakang. Nah, latar belakang ada, kenapa kok di daftar pustaka nggak ada? Coba di latar belakang itu diperlihatkan coba, merujuk ke referensi nomor berapa, latar belakang coba. Ya, itu yang membisiki siapa itu? Sama temanmu? Ya, Mas. Enggak. Kamu sama temanmu? Enggak. Enggak, Mas. Belum enggak apa-apa. Saya cuma nanya, ada suara-suara bisikan-bisikan halus gitu.
Kamu kan tadi mengatakan itu di latar belakang sudah mereferensikan ya. Sudah Pak, ini yang referensinya. Iya, di latar belakangnya, latar belakang. Di bab 1 itu, Iya. latar belakang. Sudah saya Nah itu kan ada tuh nomor-nomornya. Iya. Itu daftar pustaka nanti kamu sudah bisa menuliskan nomor 26, nomor 10, nomor 27. Yang ini Pak, daftar pustakanya. Yang untuk latar belakangnya. Ya kok bahasa Inggris? Ya, mestinya kan daftar pustaka gitu kan. Kan ada ini kan ada pedoman ya, pedoman penulisan proposal toh. Masih dicari Pak formatnya biar bisa berubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lah ini siapa yang bikin? Saya Si bibliografi ini. Saya. Lah ya kok bikin kok berdasarkan enggak ngano pedoman, pakai pedomannya. Baru di Kan masih bahasa Indonesia ini. Iya, baru di list. Baru mulai di list. Masih. Itu ada semua. Ada Nomor 1 sampai berapa? Sampai 27 ada semua yang untuk di latar belakangnya. Filenya ada semua. Ada. Baru di list. Setelah sempro ini nanti akan langsung saya masukkan untuk ke tahap selanjutnya. Ya. Ya wis sudah. Iya. Itu masukan-masukannya itu dicatat tuh ya. Iya, baik Pak. Saya Itu penting itu. Harus dari awal berlatih menghargai karya orang lain. Artinya jangan mengklaim data sendiri. Itu memang kamu sudah ini kan cuman di awal itu kan sempat terjadi ini apa itu muncul pertanyaan pada saat mulai menjelaskan bab 3 itu. Di awal itu seolah-olah kamu mengakui itu data penelitianmu sendiri. Nah, terus di baris-baris selanjutnya sudah tulisannya sudah lain, sudah menjelaskan bahwa data penelitian ini dari penelitian terdahulu. Nah, itu harus clear dari awal, itu nggak ada kebingungan, nggak ada kerancuan. Penjelasannya itu di bab 3 tadi itu ya. Dari awal itu sudah kamu tekankan bahwa ini data dari penelitian terdahulu. Ya itu cara penyampaiannya aja tadi. Cara penyampaiannya yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Loh, ini kok data orang lain kok diakui sendiri kan seolah-olah gitu. Oke, Mas Fadlil itu ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke, itu ya. Saya izin dulu ya. Like dulu ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.